Video ini disponsori oleh GoSlim. Apakah Anda pernah berusaha kurus dengan diet dan olahraga namun progresnya terasa lambat? Cukup ditambah minum GoSlim 2 butir 2 kali 30 menit sebelum makan. Ekstrak asam gelunggur dan daun jati Belanda dalam GoSlim dapat memaksimalkan hasil diet dan olahraga yang sudah Anda lakukan. Tentunya GoSlim aman dikonsumsi karena sudah sertifikasi BPOM. GoSlim dapat dibeli di official store Esa Mulia di Shopee atau scan QR code di layar Anda. Halo, selamat datang di Otowalk Channel. Sama dengan saya Dario dan Bram di balik kamera sekarang. Nah, kenalin nih teman kita, Mario. Halo, nama saya Mario. Bukan Mario Teguh yang ini ya. Salam sepur. Ya. Salam sepur. Walaupun apa? Mobil-mobil yang warna emas gini tapi bukan salam golden juga ya. Yang penting golden waste-nya di mobilnya aja ya, jangan ikutin sayanya ya. Ya udah, Mario. Ya. Nah, ini mobil apa nih? Boleh ceritain nggak nih? Oke, mobil gue ini Corolla SE Saloon tahun 1986. Kalau untuk kode serinya ini seri E80. Jadi sebenarnya generasi kelima dari generasi line up-nya Toyota Corolla gitu. Nah, kenapa lu pilih mobil ini nih? Ceritanya gimana bisa dapetinnya nih? Wah, panjang juga nih kayaknya ceritanya ya. Jadi awal mulanya di masa gua SMA ya, kayak kelas 3 SMA gitu ya. Sama orang tua, bokap terutama ya, bokap itu nawarin mau nggak kalau misalnya buat belajar mobil, belajar nyetir gitu ya, dibeliin mobil Katana. Habis itu gue bilang, oh kalau Katana tapi kayaknya agak nggak mau ketinggian. Gue orangnya senengnya yang bentuknya sedan-sedan gini, jadi kayak waktu dia tawarin Katana itu gue kayaknya nggak deh, jangan Katana. Nah habis itu kemudian kita coba-coba cari-cari di iklan, cari di apa mobil gitu ya. Zaman dulu masih zamannya pos kota juga. Jadi kayak ya udahlah kita coba cari-cari. Terus gue nyeletuk kalau misalnya Corolla SE gimana ya? Gitu. Corolla SE. Terus bokap ternyata tidak mengelak. Maksudnya kayak oh boleh juga tuh, lumayan. Jadi dari sana akhirnya bokap mencarikan mobil gue SE dan ketemulah yang ini. Sampai sekarang itu. Nah, kalau gue mau nanya, ini masih saudaraan sama AE80 nggak sih sebenarnya? Saudara jauh. Karena sama-sama di generasi kelima. Jadi sasis code-nya sebenarnya kan sama E80. Kalau Trueno itu AE86, ini EE80 sama AE82. Saudaraannya. Jadi yang kalau Corolla GL ada yang bentuknya kayak gini juga, mirip bodinya, itu dia AE82. Mesinnya sama-sama pakai A, 2A. 2A. Kalau yang ini mesinnya 2E. Tapi kalau dari kode belakangnya E8, E80 itu masih sama, satu generasi, sepupuan lah jauh jadinya. Sepupuan jauh ya. Iya. Jadi yang beda ini penggerak roda depan itu ya. Iya, itu penggerak roda belakang, betul. Nah, lu tadi bilang nih SL Saloon. SE Saloon. SL Saloon. Lalu ada lagi yang trim bawahnya GL ya? GL. Nah, itu ada bedanya nggak? Sebenarnya kalau dari eksterior ada juga lumayan bisa ketara, bedanya tuh di bagian lampu samping sininya. Kalau GL itu dia lampu sampingnya ini dia lebih pendek segini, terus grillnya pun juga beda. Ini kan grill pakai grill yang standaran. Lampu belakang juga garnisnya juga beda. Jadinya ada garnis. Kalau di SE ini dia ada garnis di penjepit plat nomornya. Tapi kalau yang di GL itu garnisnya nggak ada, cuman ada lampu sepasang doang. Gitu. Sama yang paling gede sebenarnya bedanya ya di mesinnya. Mesinnya beda. Betul. Nah, mengingat nih mobil ya umurnya sudah bisa nyetir sendiri, seharusnya udah bisa punya SIM. Udah bisa punya anak sebenarnya. Nah, gue pengen nanya. Dari kita ya. Iya. Nah, gue pengen nanya, lu ngerawat mobil ini gampang atau mudah? Gampang atau mudah lagi? Sulit atau mudah? Oke. Susah-susah gampang kayaknya termasuknya ya. Karena kalau untuk spare part untungnya mobil Toyota, jadi spare partnya masih banyak banget gitu, masih lumayan bisa dicari. Kalau spare part mesin juga kayak masih bisa dicari saudaranya. Mesinnya soalnya sama persis sama mesinnya Starlet gitu, sama-sama 2E. Jadi sharing spare partnya pun juga banyak gitu. Gitu sih. Jadi Starlet yang mana ya? Starlet yang kotak. Bahkan yang kapsul pun kayaknya juga masih pakai 2E deh. Masih ada ya. Okay. Nah, lo kalau orang mau beli mobil kayak gini, apa yang perlu perhatiin? Ada titik karat atau apa yang tuh? Karat yang jelas pasti harus diperhatiin lumayan sih. Kayak misalnya kalau di mobil gue ini kebetulan karatnya di bagian bagasi agak parah gitu. Jadi
Tapi karena udah dimatiin juga karatnya, jadi udah lumayan lah ya, nggak terlalu nyebar. Tapi paling kalau misalnya udah umur segini justru yang lebih diperhatiin paling sektor kaki-kaki ya, paling kebanyakan. Kaki, ya. Jadi kalau misalnya kayak ball joint tie rod itu biasanya suka-sukanya udah pada jebol, pada aus. Ya, biasalah. Ya, terus karet lah. Kebanyakan juga mobil tahun segini juga kebanyakan yang belum ada power steering kan. Jadi kalau misalnya pun kayak mobil gue ini kebetulan dipasangin power steering pas udah gue dapet, jadinya power steeringnya mesti gue cek, soalnya paling suka rembes dan segala macamnya, bocor gitu, rembes, jadinya ya itulah. Lu pakai power steering apa nih? Gak tahu, karena gue bener-bener dapet itu udah posisinya begini gitu, jadi kayak dapet power steeringnya, iya. Jadi kalau misalnya ditanya dari mana, gue juga bingung mau jawabnya gimana gitu ya. Oke. Berarti aslinya emang nggak ada power steering. Kayaknya memang harusnya nggak ada power steering. Memang nggak ada power steering. Nah, lalu apa aja yang udah lu lakuin sama nih mobil? Sebenarnya kalau di mobil ini kemarin banyakan itu ganti partnya untuk yang dandan aja sih. Jadi kayak misalnya ya sempet tuker velg, terus kemudian sempet ada cat dikit untuk di bumpernya biar lebih, ya kalau kata bokap lebih manis lah ya gitu ya. Jadi bumpernya agak dicat. Sekarang ini udah balik ke kayak kondisi seperti gua ngambil karena kebetulan emang ada ancang-ancang untuk mau dilepas gitu. Jadi kayak ya udah dibalikin. Terus sisanya kalau untuk di dalam standar semua sih. Standar semua ya? Nah, paling yang pernah gue lakuin yang cukup major untuk mobil gue ini adalah gue sama bokap bongkar total mesinnya sekali. Nah itu jadi kayak mencoba overhaul sendiri aja gitu, mesinnya di rumah. Awalnya cuma berapa bulan, tapi ya ujung-ujungnya jadi 1 tahun. Jadinya kayak ya udahlah di luar budget banget untuk timelinenya ya, jadi ya udah gitu. Tapi akhirnya sampai sekarang ya masih sehat-sehat aja sih, tapi ya isinya masih standaran semua. Masih standaran semua. Berarti masih karbu bang? Masih karbu. Nah lu ada godaan nggak sih mau swap engine ke 4 AGE? Itu gue tahu lu favoritnya 4 AGE nih, makanya gue penasaran nanya nih. Itu sebenarnya udah dari sebelum punya mobil ini, sebelum megang, sebelum bisa nyetir pun udah pengennya, gue pengen swap 4AG. Sampai sekarang nggak jadi 4AG. Jadi kayak ya udahlah ya. Terus harga 4AG juga makin kesini juga makin ngaco ya. Jadi kayak gue jadi makin mikir juga, bener perlu gue swap apa enggak ya. Dan kayak mikir jadi ya udahlah kayaknya nggak usah di swap aja, standaran aja udah enak gitu. Nggak apa-apa, jangan di swap dulu, nanti kalau di swap kita bahas lagi. Biar apa? Mungkin kalau nanti udah di swap bukan swap mesin tapi semobil sih kayaknya. Mau ganti apa nih? A86 rahasia. Mamar. Lalu sama ini mobil ini udah kena penyakit apa aja nih? Banyak. Banyak ya. Ada yang berulang atau ini? Ada yang berulang tuh, ada AC. Iya, jadi karena jalur AC gue itu ya dari gue ngambil tuh memang nggak pernah diganti-ganti ya, jalur evaporasi segala macem. Jadinya pas dipakai tau-tau panas aja. Tahunnya abis itu dicek, oh bocor, freonnya habis, evapnya ganti. Ya itu berulang-ulang terus lah. Sempat juga kompresor AC-nya kena, jadi kayak kompresor AC coba dibenerin. Jebol lagi. Untuk sekarang sih tapi untungnya udah nggak masalah ya, jadi masih aman-aman aja. Emang sih mobil tua biasanya tuh AC yang paling masalah. AC betul. AC kadang juga alternator, dulu sempet juga alternator gue juga sempet bermasalah, itu kena juga, ya udah ganti. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilangnya mulus-mulus banget juga enggak ya. Selama gue punya ini tuh kayak udah berapa kali tuh, berapa banyak tuh yang masuk ke bengkel tuh gak ngitung gitu loh hitungannya gitu. Iya. Ya kalau manusia engine mounting juga tuh paling sering tuh. Oh iya. Engine mounting. Mana mountingnya mahal lagi kan, jadi kayak ya sudahlah. Emang engine mounting mahal ini? Engine mounting lumayan, hampir 1 juta. Oh 1 juta. Satu lumayan lah. Satu. Dari ada berapa? 3. Jadi sekali ganti semua 3 juta. Iya. Ya tapi ya lumayan lah, nggak tahu ini lah. Engine mounting ganti berapa tahun sekali sih paling 5? Ya bisa 10 bisa kali. Ya bisa lama sih umurnya. Tergantung yang bawanya ini nggak sekolah soalnya. Ya tapi ya sebenarnya untuk mobil setua ini lumayan loh, nggak terlalu banyak masalah sebenarnya. Terima kasih. Ya gue juga sebenarnya selama pakai ini, ketika dia sehat gue seneng banget pakainya. Tapi ketika dia sakit pusing banget gue bawanya. Jadi ya udahlah ya. Kayaknya memang udah resiko kalau udah pakai main mobil tua ya. Ya udah pasti begitu lah. Iya. AC ya, tapi pasti ada aja masalahnya. Pasti gitu. ada lah. Ya. Tapi biasanya ya mas sampai itu masanya di luar mesin semua. Ya. Berarti ya
cukup oke, Cukup bagus. oke, iya. Kalau untuk mesinnya sendiri juga sampai sekarang juga nggak pernah ada masalah gitu. Jadi kayak Iya, Oke banget. emang Toyota tahun 80-an, 90-an tuh menurut gue kualitasnya paling bagus-bagus ya, lagi saat-saatnya gitu. badak banget, lagi badak banget itu. Badak Kalau banget, ya. Era-era itu badak banget memang. Jadi itu ya, ketahanan mesin ngalahin body ya. Yoi. Iya, body karat oke lah, wajar. Iya. Tapi ya ini kalau gua ketok-ketok nih tebal bodinya. Bahkan kayaknya Kijang Xenix juga kalah katanya. lumayan untuk bahannya sendiri kayaknya ya memang lumayan kalengnya pun lumayan tebel gitu dari sananya. Jadi kayak lumayan banget. Oh ya, untuk body lu udah pernah repaint atau ini dari dulu gini ya bodinya? Oh enggak, dulu sempet udah pernah repaint sekali dan itu juga repaintnya dilakuin sama bokap sama anak buahnya waktu itu. Jadi dulu sempet bokap punya bengkel, kemudian mobil ini juga kondisi paintnya waktu itu yang masih dari gua ambil, jadinya masih yang catnya udah aus banget, udah kelihatan mulai Oksidasi lah. ya, jadi kayak sama bokap akhirnya coba dicat ya gitu sama bokap gitu. Habis itu ya gue bilang ya udah nggak apa-apa dicat aja. Cat siram. Catnya ya cat siram lah. Cat siram, Nah, oke. tapi sempet dikerok dulu, sebisa-bisanya dikerok setipis mungkin, baru dicat lagi. Jadi masih dikerok sampai Masih cat dikerok dasar. dulu, iya. Dicat sampai cat dasar. Habis itu baru Baru di primer ulang dikit, tipis-tipis, baru dicat lagi. Jadi nggak bener-bener yang cuma digabruk, disiram doang aja gitu. Soalnya bokap kebetulan memang orangnya ngerti sih. Maksudnya kalau untuk urusan looks mobil gitu, mobil-mobil tua, dia memang seneng banget ngurusinnya. Jadi kayak matanya jeli dan requirement-nya juga kadang-kadang suka nyeleneh gitu. Jadinya pasti detail orangnya. Jadi ya kayak waktu pas lagi dia nge-repaint ini pun juga dia juga lumayan berisik sama yang ngerjainnya. Ya, ini sedikit tips dari gua. Kalau misalnya kalian mau ngecat ulang mobil tua, itu sebisa mungkin dikerok sampai at least cat aslinya kalau gua Ya, bilang. betul. At least sampai cat aslinya. Jangan udah pernah disiram ditumbuk lagi, itu jangan. jangan. Pasti rontok. Pasti rontok, gue yakin. Gua punya jamin pasti rontok. Soalnya pengalaman gua Vitara gua gitu soalnya. Udah dicat ulang, gua timpa lagi, rontok pasti. Betul. Makanya gue udah cat ulang lagi, jadi dikerok sampai cat aslinya, baru disiram lagi. Disiram lagi, betul. Itu lebih bener jauh. Ya. Kalau mau paling ampuh beneran sampai sedaging-daging, sampai bener-bener ke bahan metal awal dasarnya Ya. itu lebih bagus lagi. Tapi biaya. Tapi biayanya makin begini. Ya. Jadi kayak ya pilih-pilih aja sekira-kira mau sedalam apa mau ngeroknya gitu. Ya udah. Gitu. Yuk, terima kasih banyak nih Mario nih. Terima kasih juga Otolog Channel. Jangan lupa like and subrek, guys. Ya udah, penutupnya udah dia aja. Aduh, ya thank you nih. Udah. Thank you juga. Lagi hujan nih, Pak. Iya. Apa kita hujan-hujan? Gerimis-gerimis gue takut masuk angin aja sih sebenarnya. Oke ya, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa komen juga di bawah ya. Ya, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye.